Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa program makan di sekolah secara signifikan meningkatkan angka kehadiran, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan skor tes kognitif. Sehingga anak yang lebih terdidik nantinya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. MBG adalah upaya untuk merekayasa masa depan ekonomi bangsa melalui jalur yang paling fundamental, gizi generasi penerus, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di masa depan. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang saat ini selalu dibicarakan oleh masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Apa itu? Program makan bergizi gratis atau lebih kita kenal sebagai program MBG. Dalam konteks podcast ini, kita tidak melihatnya sebagai program sosial, tapi sebagai sebuah instrumen kebijakan ekonomi. Benarkah memberi makan jutaan anak bisa mendongkrak produk domestik bruto suatu negara? Apa kata data dan studi kasus dari negara lain? Lalu, apa manfaat terbesar dari program ini untuk perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Pertama-tama, mari kita pahami dulu anatomi dari program raksasa ini. Program MBG dari Presiden Prabowo bukan sekedar bagi-bagi makanan. Ini adalah intervensi gizi yang terstruktur dengan target yang spesifik dan tujuan yang ambisius. Sasarannya sendiri mencakup lebih dari 80 juta orang, mulai dari anak-anak di pendidikan anak usia dini, siswa SD, SMP, SMA, dan SMK, hingga ibu hamil dan menyusui. Kenapa sasarannya begitu luas? Karena program ini menargetkan periode emas pertumbuhan manusia atau yang dikenal sebagai 1000 hari pertama kehidupan dan melanjutkannya hingga masa remaja. Ini adalah periode krusial pembentukan otak dan fisik. Kegagalan pemenuhan gizi di periode ini, seperti yang kita tahu, dapat menyebabkan misalnya stunting, sebuah kondisi gagal tumbuh yang dampaknya permanen dan sangat merugikan. Menurut data dari Bappenas, kerugian ekonomi akibat stunting di Indonesia diperkirakan mencapai 2-3% dari PDB setiap tahunnya. Itu angka yang sangat besar. Angka ini muncul dari biaya kesehatan yang lebih tinggi, produktivitas yang rendah saat dewasa, dan kemampuan kognitif yang tidak optimal. Jadi, program MBG ini dirancang sebagai program preventif. Tujuannya bukan hanya membuat anak kenyang, tetapi memastikan mereka mendapatkan asupan yang esensial. Visi besarnya adalah menciptakan fondasi sumber daya manusia yang unggul untuk visi Indonesia Emas 2045. Ini bukan program amal. Ini adalah program pembangunan fondasi ekonomi masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Apa hubungannya makan gratis dengan pertumbuhan ekonomi? Mungkin kedengarannya nggak langsung nyambung ya. Tapi dampaknya ternyata ada dan bisa kita lihat dari dua sisi. Jangka pendek dan jangka panjang. Mari kita bahas dulu dampak jangka pendeknya. Pertama, program MBG ini bisa menjadi stimulus ekonomi lokal. Coba bayangkan, untuk menyediakan makanan bagi jutaan anak setiap hari, dibutuhkan pasokan bahan pangan yang sangat besar. Nah, pemerintah mendorong agar bahan-bahan ini diserap dari petani, peternak, dan nelayan lokal. Artinya, uang yang tadinya mungkin lari ke kota besar, kini berputar di ekonomi desa. Akibatnya, petani, peternak, dan nelayan lokal sekarang punya kepastian pasar dan pendapatannya akan meningkat. UMKM di sekitar sekolah juga bisa dilibatkan dalam penyediaan makanan sehingga ada perputaran uang yang signifikan di tingkat desa dan daerah. Tentu ini juga menciptakan lapangan kerja baru di tingkat paling bawah. Bank Dunia dalam laporannya tentang program Homegrown School Feeding, yaitu pemberian makan di sekolah berbasis pasokan lokal, menemukan bahwa setiap jumlah uang yang diinvestasikan dalam program semacam ini dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang berlipat kali untuk komunitas lokal. Kedua, program ini mengurangi beban pengeluaran keluarga. Bagi keluarga tidak mampu, biaya untuk makanan bergizi seringkali menjadi tantangan.
Dengan adanya program MBG, alokasi dana yang tadinya untuk bekal anak sekolah bisa dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau bahkan modal usaha kecil. Ini secara langsung meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan mendorong konsumsi domestik. Nah, kalau barusan kita bicara dampak yang bisa langsung terasa. Sekarang kita lihat efek jangka panjangnya. Disinilah letak investasi yang sesungguhnya, di mana program makan bergizi gratis mempunyai efek positif bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Pakar ekonomi dan pakar kesehatan di seluruh dunia sepakat bahwa nutrisi adalah fondasi utama pengembangan sumber daya manusia. Anak yang gizinya tercukupi sejak dalam kandungan hingga usia sekolah akan memiliki perkembangan otak yang optimal. Sehingga program MBG dari Presiden Prabowo ini dapat diartikan sebagai program investasi jangka panjang dalam model manusia atau human capital. Pertanyaannya, bagaimana program MBG membangun modal manusia? Pertama, melalui jalur pendidikan. Anak yang perutnya kenyang dan cukup nutrisinya akan lebih fokus di kelas. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa program makan di sekolah secara signifikan meningkatkan angka kehadiran, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan skor tes kognitif. Sehingga anak yang lebih terdidik nantinya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Kedua, melalui jalur kesehatan. Gizi yang baik membangun imunitas yang kuat dan makanan yang bergizi menciptakan anak yang sehat. Tentu ini akan mengurangi beban biaya kesehatan bagi keluarga dan juga bagi negara. Sehingga anggaran kesehatan nasional di masa depan dapat dihemat secara masif. Ketiga, melalui jalur produktivitas. Inilah puncaknya. Gabungan dari pendidikan yang lebih baik dan kesehatan yang prima akan menciptakan angkatan kerja yang jauh lebih produktif. Sebuah studi dari Copenhagen Consensus Center menempatkan intervensi gizi pada anak sebagai salah satu investasi pembangunan dengan return on investment yang paling tinggi. Diperkirakan, setiap jumlah yang diinvestasikan untuk mengurangi stunting misalnya dapat memberikan pengembalian ekonomi hingga 48 kali di masa depan melalui peningkatan produktivitas. Jadi, ketika kita bicara tentang MBG, bayangkan kita sedang menanam pohon yang buahnya baru akan kita panen 15-20 tahun lagi. Buahnya adalah angkatan kerja yang kompeten, inovatif, dan mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau yang sering kita sebut the middle income trap. Untuk teman-teman ketahui, program semacam ini bukanlah hal baru. India misalnya punya skema midday meal, yaitu salah satu program gizi terbesar di dunia. Brazil punya program The Brazilian National School Feeding Program yang sukses mengaitkan nutrisi sekolah dengan pembelian dari keluarga petani. Amerika Serikat juga punya program serupa, yaitu National School Lunch Program yang sudah berjalan puluhan tahun. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari studi kasus di negara lain? Ternyata, berhasil atau tidaknya program ini sangat bergantung pada tahapan eksekusi. Mengapa? Karena cukup banyak tantangan di level teknis di dalam program ini. Pertama, terkait logistik dan rantai pasok. Misalnya, bagaimana memastikan 200.000 ton beras, 50.000 ton ayam, dan jutaan telur terdistribusi setiap hari ke seluruh pelosok Nusantara dengan higienis dan tepat waktu. Di sini dibutuhkan sistem data yang canggih dan manajemen logistik yang presisi. Yang kedua, mengenai pengawasan. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, program ini sangat rentan terhadap korupsi dan penyelewengan. Perlu ada mekanisme pengawasan yang transparan, melibatkan partisipasi publik, dan penegakan hukum yang tegas. Ketiga, kualitas dan keberagaman gizi. Tantangannya di sini adalah memastikan makanan yang diberikan bukan sekedar asal kenyang. Menu harus bervariasi, disesuaikan dengan potensi pangan lokal, dan benar-benar dihitung kandungan gizinya oleh ahli. Jangan sampai program ini malah menciptakan masalah kesehatan baru karena gizi makanan yang tidak seimbang, atau makanan yang sudah tidak layak saji. Artinya, pemerintah perlu membangun sistem yang kuat dari awal, belajar dari kegagalan dan keberhasilan negara lain, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini berjalan efektif dan efisien.
Jadi teman-teman, jelas sudah bahwa program makan bergizi gratis adalah sebuah pedang bermata dua. Jika dieksekusi dengan buruk, ia bisa menjadi pemborosan anggaran yang masif, meningkatnya resiko keracunan makanan massal, atau menjadi celah untuk ladang korupsi. Tapi di sisi lain, jika dirancang, diimplementasikan, dan diawasi dengan baik, program ini adalah salah satu investasi paling strategis yang bisa dilakukan oleh sebuah negara. Ini bukan sekedar program bagi-bagi makanan. Ini adalah kebijakan ekonomi makro. MBG adalah upaya untuk merekayasa masa depan ekonomi bangsa melalui jalur yang paling fundamental. Gizi generasi penerus dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di masa depan. Dampak terbesar dari program ini mungkin tidak akan terlihat di laporan ekonomi kuartal depan, tapi akan sangat terasa dalam 10 hingga 20 tahun mendatang saat generasi yang lebih sehat dan cerdas ini memasuki dunia kerja. Tugas pemerintah dan kita semua untuk mengawal program ini dan memastikan dibentuknya sebuah sistem terpadu yang dapat menjamin eksekusi program ini berjalan dengan baik, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menjadi benih untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa follow, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.